Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di kursus farmasi. Support terus channel ini dengan cara klik subscribe dan juga klik tombol like-nya agar channel ini semakin besar dan bisa membantu dan berguna bagi kita khususnya farmasi. Oke teman-teman, kali ini kita bahas materi yang masih berkelanjutan dengan materi granulasi kita kemarin, yaitu kita bahas pengujian mutu fisik granul. Ya, jadi setelah tahapan proses granulasi kita sudah mendapat granul, lalu kita uji apakah sifat dari granul kita sudah baik atau belum. Ya, tentunya kalau sifatnya sudah baik, kita bisa dengan mudah melanjutkan ke proses tahapan selanjutnya, yaitu mixing kering maupun tabletasi. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu atau pernah mendengar apa saja atau bagaimana mutu fisik granul itu diuji? Iya, kalau begitu mari kita bahas bersama-sama. Iya, untuk mengetahui apakah mutu fisik dari granul kita sudah baik atau belum, salah satunya bisa kita ketahui dari sifat alirnya. Karena pengujian sifat alir sangat penting disebabkan adanya hubungan dengan keseragaman pengisian ruang cetakan yang akan mempengaruhi keseragaman bobot dan juga akan mempengaruhi keseragaman kandungan. Iya, jadi kalau granul kita mudah mengalir, maka akan lebih mudah pada saat proses pencetakan. Iya, karena granul akan mengisi pada ruang cetak dengan sempurna, tidak ada hambatan. Ya, kalau kita bayangkan granulnya di atas, ruang cetak di bawah. Granulnya nanti kita taruh di corong mesin cetak atau bisa kita sebut hopper ya. Dan nanti granul akan jatuh ke bawah ke ruang cetak. Ya, tentunya kalau granul kita tidak bisa mengalir atau sifat alirnya jelek, maka nanti akan susah untuk turun ke bawah ke ruang cetak gitu ya. Sehingga nanti bobotnya bisa tidak seragam. Ya, lebih cenderung nanti bobotnya akan kurang. Jadi harusnya seandainya kita bisa mencetak satu tablet itu 500 mg, bisa-bisa nanti yang tercetak atau menghasilkan tablet yang bobotnya kurang dari 500 mg. Kalau masih memenuhi syarat dari keseragaman bobot, masih bisa ditoleransi. Tetapi kalau berkurangnya banyak, ya tentunya nanti akan mempengaruhi kandungan yang ada di dalam tablet, sehingga kandungannya juga berkurang banyak. Bisa jadi nanti tidak memenuhi persyaratan yang ada di Farmakope Indonesia. Selain dia akan mempengaruhi keseragaman kandungan, tentunya nanti akan mempengaruhi kekerasan tablet. Karena kekuatan atau tekanan kompresi yang sama, sedangkan isi granulnya tidak sama, nanti bisa dihasilkan ketidakseragaman kekerasan tablet. Ada yang keras, ada yang kurang keras. Tentunya nanti kalau kekerasannya tidak seragam, akan mempengaruhi kerapuhan dan juga nanti akan mempengaruhi waktu hancur juga tentunya. Iya, walaupun sifat alir bukan satu-satunya penyebab atau faktor yang mempengaruhi mudah atau bisa tidaknya granul dicetak menjadi tablet,
Tapi sifat alir ini merupakan yang paling utama sebagai faktor apakah granul kita nanti bisa dicetak menjadi tablet yang baik atau tidak. Sifat dasar serbuk berpengaruh terhadap sifat alir, yaitu yang pertama ukuran partikel, yang kedua distribusi ukuran partikel, yang ketiga bentuk partikel, yang keempat kandungan kelembapan. Ya, walaupun sifat dasar ini tidak hanya 4 sebetulnya, masih banyak lagi, tetapi yang paling berpengaruh, paling tidak kita harus mempertimbangkan keempat sifat dasar serbuk atau granul kita ini. Jadi yang pertama ukuran partikel. Kenapa ukuran partikel dapat mempengaruhi sifat alir? Ya, karena serbuk yang terdiri dari partikel halus umumnya memiliki sifat alir yang lebih buruk dibanding dengan ukuran partikel yang lebih besar. Hal ini dikarenakan, ya, kita bisa bayangkan kalau kita menjatuhkan suatu batu yang besar dari lantai 2 ke lantai 1 gitu ya, ke dasar lantai. Kalau kita menggunakan batu yang besar dibandingkan dengan batu yang kecil, yang jatuh lebih cepat adalah yang besar. Jadi perpindahannya lebih cepat yang besar. Hal itu dikarenakan biasanya yang besar atau batu besar tadi masanya jauh lebih besar atau berat dibanding dengan batu yang kecil. Karena sifat alir sendiri merupakan penggambaran dari proses perpindahan suatu partikel padatan. Ya, karena kalau yang di cairan nanti biasa kita sebutnya fluiditas. Maka akan terpengaruhi oleh salah satunya adalah gaya gravitasi. Kalau kita bayangkan granul kita, butiran-butiran granul kita jatuh dari hopper atau corong mesin cetak turun ke bawah ke ruang cetak. Di situ pasti ada gaya gravitasi yang mengaruhinya. Selain itu juga nanti ada gaya yang lain seperti gaya kohesi dan adesi. Selain itu juga ukuran partikel yang lebih besar tentunya nanti akan mempengaruhi dari luas permukaan. Kalau granulnya besar, partikelnya besar, luas permukaannya kecil. Dan luas permukaan kecil nanti juga akan mengecilkan gaya kohesi maupun adesi pada granul terhadap dinding corong. Jadi kalau granulnya kecil, ukuran partikelnya kecil, luas permukaannya semakin besar, otomatis gaya kohesi dan adesinya jauh lebih besar, sehingga nanti akan lebih cenderung mempertahan atau memperlambat alirnya. Makanya sifat alirnya jelek. Ya, partikel di sini yang dikatakan umumnya dapat mengalir dengan baik adalah ukuran partikel atau granul yang lebih dari 250 mikrometer atau mikron. Tentunya semakin besar ukuran partikel nanti sifat alirnya semakin baik, walaupun bukan satu-satunya dari faktor yang mempengaruhi sifat alir, karena nanti ada bentuk partikel juga gitu kan. Tetapi setidaknya dengan ukuran yang lebih dari 250 mikron tadi akan mempermudah sifat alirnya. Lalu yang dikatakan kecil, ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa partikel dengan ukuran lebih kecil dari 100 mikron atau 100 mikrometer umumnya
memiliki sifat alir yang buruk. Lalu yang kedua ada distribusi ukuran partikel. Distribusi ukuran partikel yang sempit atau lebih mendekati monosize memiliki sifat alir yang lebih baik dibanding dengan serbuk yang polysize. Jadi granul kita kalau satu ukuran sifat alirnya akan jauh lebih baik dibanding yang banyak ukuran atau polysize. Makanya itu kita kemarin menggunakan suatu tahapan yang namanya granulasi, dan di situ ada proses pengayakan sehingga nanti granul atau partikel massa tablet kita akan memiliki distribusi ukuran partikel yang monosize, yang seragam atau mendekati, ya, sehingga nanti sifat alirnya lebih baik. Lalu yang ketiga ada bentuk partikel. Partikel yang berbentuk bulat umumnya memiliki sifat alir lebih baik dibandingkan dengan partikel dengan bentuk yang tidak beraturan. Lalu nanti untuk melihat bentuk partikel dapat diketahui dengan menggunakan alat bantu yaitu SEM atau Scanning Electron Microscopy. Iya, umumnya partikel yang lebih mudah menggelinding, yang lebih mudah mengalir atau berpindah adalah tentunya berbentuk bulat atau bola. Jadi partikel yang umumnya bulat jauh lebih mudah mengalir dibanding dengan yang tidak beraturan. Lalu yang selanjutnya ada kandungan lembab. Kelembapan granul setelah proses granulasi basah perlu diperiksa karena jika kelembapan granul terlalu tinggi atau masih terlalu basah akan mengganggu aliran granul ke dalam lubang cetakan. Ya, secara teknik kelembapan granul akan menyebabkan granul melekat pada cetakan. Jadi kalau granulnya masih basah atau kandungan airnya masih cukup tinggi, itu nanti akan mempengaruhi sifat alirnya, di mana granul akan lebih mudah melekat pada dinding ruang cetak ataupun hopper dibanding dengan dia mengalir ke bawah. Selain itu juga nanti tablet yang dihasilkan tentunya memiliki resiko seperti lengket ataupun kurang keras, kurang kompak ketika dicetak. Ya, untuk kandungan kelembapan atau kadar air yang terkandung dalam granul kita bisa ketahui dari pengujian dengan menggunakan moisture analyzer atau biasanya kita sebutnya moisture content. Ya, nanti di alat itu kita bisa ketahui berapa persen kandungan kelembapan terhadap granul kita. Setelah itu juga kita bisa mengevaluasi lamanya proses pengeringan kalau kita menggunakan granulasi basah. Di sini dikatakan kelembapan yang ideal pada granul adalah sekitar 3-5%. Ya, tentunya kalau terlalu basah nanti bisa menyebabkan tablet lengket dan masalah pada proses pencetakan yang lainnya. Tetapi kalau granul kita terlalu kering juga nanti akan timbul masalah pada saat proses pencetakan, yaitu tepat sekali. Jadi nanti bisa menyebabkan salah satunya adalah capping. Ya, capping itu apa nanti mungkin kita bahas di pembahasan selanjutnya ya. Jadi sebisa mungkin idealnya saja sekitar 3-5%. Jangan terlalu besar ataupun terlalu kecil, terlalu basah ataupun terlalu kering.
Ya, selain ini sebetulnya masih banyak lagi faktor-faktor yang mempengaruhi sifat alir. Salah satu contohnya lagi mungkin adalah bentuk permukaan partikel. Tentunya bentuk permukaan partikel tadi selain bentuknya yang membulat, permukaannya sebisa mungkin halus. Karena permukaan yang halus akan mempermudah proses mengalirnya suatu padatan.